Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Petang dan kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Presiden Joko Widodo dalam pembacaan nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran 2021 dalam sidang paripurna DPR RI Jumat siang mengatakan pemerintah akan percepat pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Nah, bagaimana dengan rincian anggaran untuk mendukung upaya tersebut? Kami akan bahas bersama dengan narasumber kami di Dialog Nusantara Petang kali ini. Ya, dan pemirsa, sudah bersama saya, narasumber saya pada sore hari ini adalah pengamat ekonomi Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat sore, Mas Eko. Ya, selamat sore Mbak Tasya. Ya, ini sebelum kita masuk ke pembahasan tahun depan ya, kondisi ekonomi semester pertama tahun 2020 menurut pengamatan Anda seperti apa? Ya, semester pertama 2020 ya kita melihat semua ya bahwa ternyata dampak dari pandemi COVID-19 cukup dalam ke perekonomian begitu, bahkan mungkin jauh lebih dalam dari perkiraan awal. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya di triwulan kedua itu sampai lebih dari 5%. Padahal mungkin di awal-awal kita bisa berharap mungkin cuma -2 atau 3 begitu ya, tapi seiring pertambahan waktu dan kemudian juga banyak perusahaan melay-off karyawannya sehingga memang kelihatan besar sekali, dan terutama penopang atau katakanlah yang paling buruk dalam konteks ini adalah memang aspek konsumsi yang langsung diserang begitu ya oleh berbagai macam fenomena ekonomi semester 1 2020 gitu. Saya rasa sehingga untuk bisa recovery lagi itu juga masih butuh tantangan yang nggak ringan ini gitu, karena sebetulnya kita juga belum tahu banget bahwa apakah ini memang sudah masa-masa recovery atau sebetulnya masih akan terjadi lagi perlambatan ekonomi lebih jauh begitu. Itu belum ada jawaban karena sebenarnya ya persoalan utamanya pandemi COVID-19-nya kan belum ada tanda-tanda penurunan. Ya, sementara kita juga masih di dalam gelombang pertama ini, belum melewati juga. Kalau di negara lain sudah ada wacana bahwa memasuki gelombang kedua, kita masih di gelombang pertama ini kayaknya ya. Ya, jadi memang ada kekhawatiran juga kalau terjadi kemudian gelombang kedua bagaimana begitu. Nah, ini yang semuanya berusaha mengantisipasi, ya semua berharap itu tidak terjadi. Tapi memang untuk syarat tidak terjadinya kalau belum ketemu vaksinnya memang adalah protokol kesehatan begitu. Nah, disinilah kemudian titik lemah kita ya di Indonesia, yang kalau di negara maju walaupun mungkin pertumbuhannya negatif, tapi mereka protokol kesehatan mereka jaga banget begitu sehingga recovery-nya bisa agak lebih cepat. Kalau kita nggak bisa menjaga istilahnya protokol kesehatan ini secara baik, kasusnya terus bertambah, ya sebetulnya ekonomi Indonesia bicara sudah mau positif lagi dan lain-lain itu menurut saya sih masih agak jauh begitu, karena problem utamanya belum teratasi begitu. Iya, ini kan memang di memasuki semester kedua ini target pertumbuhan ekonomi memang diturunkan ya menjadi 4,2 sampai 4,6%. Ini merupakan bukti dari sentimen pesimis dari pemerintah atau merupakan hal yang realistis saja? Ya, secara umum ya saya rasa pemerintah sudah mulai melihat ada sisi-sisi realistis begitu ya dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Berharap tahun ini setidaknya tidak minus lah gitu. Di triwulan 3 dan 4 upaya ini harus benar-benar digenjot begitu ya, terutama dari sisi konsumsi, karena kelemahannya memang ada di konsumsi yang sangat rendah, bahkan minusnya 5% lebih. Padahal konsumsi itu sepanjang era reformasi sebenarnya nggak pernah minus. Jadi selalu minimal sampai 4-5% itu selalu ada growth-nya begitu, karena jumlah penduduknya besar. Tapi tahun ini atau triwulan kedua ini benar-benar kejutan, minusnya dalam sekali, sehingga itu yang harus dilakukan kalau kemudian mau menjaga momentum pertumbuhannya, katakanlah di tahun ini tidak negatif dan kemudian tahun depan bisa ya, kalau target RAPBN tadi yang dibacakan Pak Jokowi adalah 4,5 sampai 5,5% begitu ya. Jadi ini sebenarnya penurunan target pertumbuhan ekonomi 4,2 sampai 4,6% ini juga merupakan sentimen yang justru sebenarnya optimis ya dibandingkan dengan yang kenyataannya begitu ya, Mas Eko ya? Ya, menuju realistis, walaupun kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi sebetulnya datanya itu sangat dinamis sebetulnya. Jadi memang
ya saya sendiri sebagai ekonom mungkin akan melihat leading indikator yang lain ya, karena kalau bicara target pertumbuhan selalu ada revisi, bahkan ketika menterinya ditanya pun ya bulan ini dengan bulan depan bisa saja berubah berbeda. karena memang dinamika yang terjadi gitu. Nah, tapi beberapa leading indikator ya jelas menunjukkan masalahnya nggak ringan gitu. Misalkan aspek kemiskinan yang melonjak, ya pengangguran yang peningkatannya drastis, terus kemudian ya sektor-sektor swasta terutama karena ekonomi Indonesia juga sangat tergantung oleh sektor swasta begitu, sehingga kalau ini tidak segera pulih ya sebetulnya angka-angka tadi ya itu hanya jadi catatan di atas kertas saja sebetulnya begitu. Iya. Ini tahun 2020 ini kan anggaran 1.093 triliun rupiah. Realisasinya bagaimana? Secara umum kan beberapa aspek realisasi ya sering itu disampaikan, bahkan ya Presiden sempat marah-marah itu di awal kemarin itu ya ketika banyak hal tidak terrealisasi sesuai rencana, terutama yang mungkin akan terrealisasi ya sebagian besar sesuai rencana mungkin aspek belanja sosial ya, yang semacam ini tentu saja akan dikebut ya sebisa mungkin untuk bisa katakanlah menyelamatkan konsumsi. Nah, tetapi untuk bidang-bidang tertentu gitu ya, seperti kesehatan saja sebetulnya kan pencapaiannya juga belum memuaskan, padahal ini adalah garda terdepan ini anggaran kesehatan yang ditingkatkan itu sebetulnya memang diharapkan mampu mengatasi persoalan krisis kesehatan. Baik. Sejauh ini sih belum gitu ya. Iya, Mas Eko maaf tadi dari realisasi anggaran di tahun 2020 ini kita sampai di sektor kesehatan. Ini kan memang anggaran yang peruntukan ini besar tetapi penyerapannya kecil begitu ya? Ya, memang problem utamanya saya rasa memang surprise ya buat para birokrat begitu. Jadi pemerintah maunya ini semua cepat, tapi kita lihat memang penyerapan di sektor kesehatan sendiri belum memuaskan begitu. Anggarannya ditambah mungkin 2 kali lipat begitu, tapi ya dampaknya belum kelihatan besar karena memang tidak hanya di kesehatan ya, sebetulnya secara keseluruhan mengeksekusi anggaran APBN itu memang kan harus prudent. Nah, prudent walaupun sudah ada Perpu yang sebetulnya memberikan imunitas kepada para pengambil kebijakan, tetapi problemnya nggak semudah itu karena pada teknis di lapangannya itu ya memang birokrat kan biasa dengan aturan-aturan yang rigid begitu. Jadi kalau kemudian disuruh untuk melakukan istilahnya ya improvisasi kebijakan atau relaksasi kebijakan yang kaitannya dengan aspek governance, nah itu agak berat begitu. Kan pengennya itu eksekusi secara cepat tapi governance-nya terjaga. Sementara untuk governance memang butuh player-player yang tidak gampang ya. Jadi memang itu problem yang ada saat ini. Akhirnya kan ya setelah sejauh ini akhirnya ya udahlah main aman aja gitu, nggak usah dieksekusi begitu. Iya, ini permasalahannya di mana? Di justru undang-undang yang diberikan itu terlalu luas begitu sehingga tidak memberikan suatu keamanan bagi penjalan kebijakan itu, atau seperti apa? Kalau saya melihatnya, saya memang berpandangan bahwa sebetulnya imunitas itu nggak diperlukan begitu. Kenapa? Karena justru dengan itu kita nggak bisa ngerakin birokrasinya, karena ini kan masalahnya dia ada di tengah dan di bawah. Kalau kemudian yang dilindungi di atas gitu ya, mau melakukan kebijakan selama itu adalah persoalan untuk mengatasi pandemi, maka tidak bisa diangkat kasus hukum katakan. Sejauh itu memang tidak tidak terkait dengan korupsi begitu. Nah, tetapi kemudian eksekutornya itu kan lintas entitas nih, ada sektor, ada mungkin perbankan, ada UMKM dan lain-lain, yang mereka pasti juga akan ada tanda tanya, iya bos saya dilindungi, atasan saya dilindungi, tapi saya gimana begitu. Yeah. Nah itulah yang kemudian menjadi persoalan begitu. Jadi seharusnya memang tanggung jawab terbesar itu diambil oleh pemimpin ya, ketika kalau kemudian pemimpinnya dikasih pokoknya kamu lakukan secara cepat, terus kemudian katakanlah ada perlindungan dari undang-undang gitu ya, dari sekarang sudah menjadi undang-undang ya, dulu masih Perpu. Nah, tapi persoalannya kemudian menjadi agak rumit karena bagian bawahnya gitu ya, dari atas mungkin bisa gitu ya, bahkan Presiden sampai marah-marah, tapi level bawah akhirnya juga melihat kalau dieksekusi tanpa governance yang sangat sangat memadai ya nggak akan jalan gitu. Artinya mereka lebih memilih untuk main aman lah gitu.
Padahal ini butuh percepatan gitu ya, butuh out of the box gitu ya, di hal-hal di luar birokrasi itu sendiri dalam mengeksekusi anggaran yang naik 2 kali lipat itu begitu. Untuk hal ini apa yang harus dilakukan oleh pemimpin negara sebenarnya? Iya, memang nggak ringan ini jadinya begitu. Ya memang harus ada upaya-upaya untuk katakanlah mungkin mensinergikan ya dengan katakanlah dengan sektor swastanya sendiri begitu. Artinya kalau kita mau mengeksekusi anggaran hanya melalui jalur birokrasi, kemungkinan saya rasa kok tetap akan sulit gitu ya. Orang biasa katakanlah oke, setelah dari katakanlah direktorat ini ke ini gitu ya, terus kemudian dipaksa dia untuk memotong lintasan itu pasti akan ada perasaan tidak aman begitu bagi mereka sendiri, padahal sebetulnya mungkin juga nggak pengen melakukan hal-hal yang moral hazard dan lain-lain gitu. Tetapi kan kita itu kan selalu begini, case by case-nya itu selalu pada saat krisis itu flexibility itu benar-benar diperluas, tapi begitu kondisi sudah aman, kemudian diperiksa gitu ya, tatanan politik berubah, kemudian kan juga suasana ininya juga berubah gitu ya, pemberlakuan aspek hukumnya juga berubah gitu. Itu yang secara politik jadi akhirnya selalu khawatir itu terjadi juga begitu. Kayak misalkan ya yang terbaru lah katakanlah saya bicara itu tentang kemarin ya subsidi gaji 600.000 begitu kan, di ujung ininya itu kan ada ya BPK, KPK dan lain-lain yang memeriksa, itu perlu, tetapi ketika kemudian orang-orang katakanlah para pengambil kebijakan ya terutama nanti jutaan pengusaha ya UMKM dan lain-lain yang mau mendaftarkan karyawannya yang sudah didaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu tetap saya rasa mungkin juga ada perasaan begitu. Apakah nanti setelah ini saya tidak akan dicek macam-macamnya begitu? Kan mereka nggak ingin masuk ke dalam jebakan Batman lah istilahnya, begitu ya. Semacam itu. Jadi ini terjadi terus gitu. Mungkin maunya tidak begitu, tetapi fakta empirisnya kejadian semacam ini kan sering terjadi begitu. Nah inilah yang kemudian juga menjadi trauma birokrasi lah gitu kan saya bilang. Itu masih terjadi ya sampai hari ini. Jadi ya kalau kita berharap dari anggaran pemerintah ini dapat dieksekusi secara cepat, saya rasa mungkin berlebihan begitu ya. Jadi mereka baru bisa mengeksekusi secara cepat itu kalau memang sudah ada juknis ya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya, aturan yang jelas gitu. Kayak misalkan perpres dan turunannya itu memang harus lebih jelas begitu ya. Iya, karena mereka bergerak atas nama undang-undang. Jadi ada dan tidak ada imunitas, sebetulnya mereka sangat perlu aturan-aturan teknis gitu. Untuk memberikan rasa aman untuk bisa berbuat begitu kan. Iya, baik. Baik Mas Eko, nanti ini sudah kita bicarakan mengenai evaluasi dari tahun anggaran yang lalu. Dan Mas Eko ini kalau berbicara mengenai pidato Presiden tadi mengenai penyampaian tahun anggaran untuk 2021 RUU APBN, ini dipatok untuk target pertumbuhan 4,5 sampai 5,5%. Apakah ini realistis? Ya, saya bisa katakan ini optimis ya. Realistis sepertinya mungkin kita akan mengalami pertumbuhan di bawah itu ya. Tapi saya masih percaya bahwa 2021 kita bisa positif gitu, asal memang 2 triwulan terakhir di 2020 bisa kita katakanlah tumbuhnya oke, mungkin akan ada negatif, tapi tidak sebesar triwulan 2 kemarin begitu. Nah, perkiraan saya kemungkinan sih hanya sekitar 2-3% lah untuk tahun depan begitu, karena biasanya pemulihan krisis di Indonesia itu memang tidak langsung jam gitu ya, walaupun saya tahu angka 4,5% mungkin karena basis dari 2020-nya kan memang akan pertumbuhan sangat rendah, bahkan diperkirakan juga minus sedikit gitu ya, kalau pemerintah memperkirakan minus 1,1 sampai 1%-an gitu ya. Tapi apa istilahnya di pemulihan atau recovery dari resesi itu memang akan sangat tergantung dari mana kita memulai. Kalau kita memang memulainya dari katakanlah sebagian besar narasi dari pidato Pak Presiden tadi adalah UMKM begitu ya, terus hal-hal yang inilah ya, bantuan sosial dan lain-lain, itu mungkin tidak akan langsung kenceng begitu, sehingga kemungkinan ya hanya 2%-an ya, atau sampai 3% lah begitu. Baru mungkin periode 2022 baru kemungkinan akan ada tumbuh tinggi, karena sebetulnya pemulihan yang kita lakukan juga sangat bergantung dari
pemulihan dari daya beli masyarakat itu sendiri, karena sebagian besar UMKM kita sebenarnya masih dikonsumsi di dalam negeri lah. Gitu. Iya, mungkin ini kan memang berbeda dari krisis ekonomi di tahun 98 di mana UMKM ini bisa menjadi harapan. Sementara di saat ini justru UMKM yang terdampak juga begitu kan Mas Eko ya? Ya bedanya begitu, dan ya ini semua negara mengalami persoalan yang sama ya, semua hampir mengalami tekanan ekonomi ya, mungkin hampir 95% itu negara mengalami perlambatan ekonomi di 2020. Kalau dulu memang tidak semuanya ya, hanya di Asia Tenggara. Nah, cuma proses kembalinya ke dalam tracknya juga, itu saya rasa memang akan pelan-pelan gitu ya, tidak langsung tiba-tiba balik seperti tahun lalu begitu. Jadi 4,5 itu mungkin masih terlalu optimis. Tapi ya biasanya memang nota keuangan itu di awal-awal selalu bicaranya angka-angka optimis sebetulnya dari pemerintah. Nah, mungkin hitung-hitungan realistisnya ya mungkin sekitar 2,5% saya rasa ya, untuk bisa balik ke angka 4,5% dalam waktu cepat. Ya problemnya pandeminya sudah selesai atau belum, atau terkendali atau belum. Nah itu pertanyaan juga gitu. Kalau tahun depan masih menghadapi persoalan yang sama kan, angka 4,5 jadi sangat optimis gitu. Nah ini yang cukup menarik juga, Presiden Jokowi juga tadi sempat menyatakan bahwa dengan adanya negara-negara maju ini mengalami hal yang sama, justru ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk kebangkitan perekonomian. Nah ini maksudnya apa ya? Di mana kita bisa menjadikan ini sebagai momentum kebangkitan? Oke, jadi memang begini. Krisis itu selalu menciptakan tatanan baru dan peluang baru, gitu. Itu benar gitu ya. Dan terbukti dalam beberapa krisis kita juga terjadi. Dulu kita pernah tahun 80-an krisis minyak, terus kita mengkonversi pembangunan ekonomi ke berbasis pertanian. Kita sempat swasembada waktu itu. 97-98 era reformasi ya, kita sempat katakanlah sangat berbasis korporasi ya, yang berkelindan dengan konglomerasi gitu, terus kemudian UMKM-nya bisa ditumbuhkan ya pelan-pelan begitu, walaupun dukungan terhadap UMKM masih rendah. Nah, pengalaman negara-negara lain kayak misalkan China itu dulu pernah mengalami SARS gitu ya, COVID-1 lah katakanlah begitu. Terus kemudian dari situ mereka mendigitalize semua aktivitas ekonominya, dan sekarang mereka menjadi raksasa ekonomi digital dunia begitu ya. Semuanya sekarang selain mengkonsumsi produk-produk Amerika juga produk dari Cina ya untuk ekonomi digital. Nah, sebenarnya maunya Pak Presiden begitu gitu. Jadi kita harusnya bisa menemukan juga lompatan-lompatan ekonomi gitu, karena ini kan emang sekarang kalau main Formula 1 itu lagi pada masuk pit stop begitu. Jadi kayak yang tadinya udah terkejar jauh banget, sekarang mungkin agak sama. Cuma ketika kemudian nanti apa istilahnya mungkin vaksin ketemu begitu ya, mudah-mudahan kita berharap cepat ketemu, terus kemudian start itu kembali dimulai, tetap aja engine-nya yang akan dilihat begitu, dan juga pembalapnya kan gitu. Ibaratnya gitu. Jadi kalau engine kita itu hanya UMKM yang sebagian besar basisnya domestik, memang ya nggak akan sekencang China yang industri, atau Singapura katakanlah sekarang kan mungkin agak quote and quote ya bisa kita ini kan lah, kita nggak separah Singapura iya, tapi Singapura itu basisnya orang-orang udah kaya gitu, mereka cuma mengalami penurunan pendapatan katakanlah gitu ya, bagi masyarakatnya masih kaya gitu, dan basisnya perdagangan, jadi begitu pulih mereka juga akan lompat. Ini terbukti dari beberapa tahun lalu Singapura sempat ngedrop ekonominya, begitu pulih ya setelah krisis global langsung double digit gitu. Kalau gitu untuk double digit kan susah. Begitu. Iya, kalau gitu untuk negara kita sendiri ini peluang kita di mana, di sektor mana kita bisa mungkin ada harapan untuk mencapai target atau bisa mencapai momentum kebangkitan kita? Oke, kalau kita bicara untuk jangka menengah panjang ya yang agak gede, itu sebetulnya ada di sektor pertanian. Sektor pertanian, sektor katakanlah kesehatan, itu sebetulnya momentum untuk direformasi hari ini gitu. Jadi harapan kita nanti dari pidatonya Pak Jokowi tadi, peluang-peluang itu harusnya ada, karena kita sekarang sadar bahwa oh iya ternyata 95% kesehatan di Indonesia itu sangat tergantung dari negara lain, obat-obatannya, alat-alatnya dan segala macam lah gitu. Itu benar-benar harus direformasi total. Terus yang kedua, tahu banget sekarang bahwa pangan sangat penting di era wabah semacam ini begitu. Ke depan juga akan sangat penting karena nggak ada orang yang bisa katakanlah ya mentransformasi ke
hal lain, katakanlah ke digital kan nggak bisa juga pangan itu, tapi sangat penting. Dan kelihatan sekali ketika sekarang konsumsi ngedrop, tapi kemudian pertanian tumbuhnya masih positif. Itu gambaran orang akhirnya back to basic-nya gitu ya, kebutuhan primernya. Nah, yang kaitannya dengan ini itu menurut saya penting sekali untuk kita scale up ya, kita akselerasi begitu, secara serius gitu, supaya nanti ke depan kita nggak berharap ada wabah lagi, ada pandemi lagi, tapi kalaupun itu ada, persiapannya jauh lebih matang begitu. Dan satu lagi, pemulihan ekonomi ke depan, saya rasa aspek yang belum banyak disinggung di pidato tadi adalah lingkungan. Karena ini kan akan menjadi konsensus global ya. Negara-negara lain kalau saya lihat dokumen bagaimana mereka merecovery ekonominya, mereka juga kayak melakukan introspeksi ke dalam untuk bisa lebih aware terhadap aspek lingkungan, karena itu yang memungkinkan untuk katakanlah berbagai macam penyakit bisa tidak terjadi di masa depan atau dikurangi, terus kemudian kesehatan masyarakat juga bisa meningkat ya secara jangka panjang. Nah, saya rasa isu lingkungan itu juga harus masuk ya, mumpung situasi kita lagi mau merestart katanya tadi ya, merestart perekonomian itu, begitu nanti kita pulih, kita bisa katakanlah tancap gas dengan beberapa aspek dasar ya dalam pembangunan ekonomi ke depan yang berkelanjutan lah gitu. Ya, dan juga bisa menjadi tindakan-tindakan preventif ya. Ya, benar. Nah, ini untuk anggaran infrastruktur ini merupakan yang terbesar kedua sebesar 414 triliun. Ini konsisten ya Presiden Joko Widodo ya untuk infrastruktur ini. Ya, saya rasa infrastruktur tetap konsisten ya, pemerintah gitu ya, berharap katakanlah ini selesai dalam setahun pandemi ini ya, tahun depan memang sudah bicaranya katakanlah mengakselerasi lagi gitu. Dan urgensi di infrastruktur sebetulnya kalau menurut saya sih karena memang kan ini adalah komitmen dengan investor gitu. Karena kalau kemudian kita tunda memang akan ada problem-problem ya kepercayaan mereka gitu. Untuk kedepannya ini saya rasa ini selama sebetulnya iya Mas? Ya, gimana Mbak? Iya, untuk prediksi ke depannya ini seperti apa? Apakah nanti kita akan bisa menjalankan ini, bisa lebih percepatan reformasi, percepatan ekonomi ini bisa dicapai, ataukah nanti kemungkinan bahkan akan direvisi seperti itu, atau seperti apa ini Mas Eko? Oke, sejauh ini ya infrastruktur itu sebetulnya anggarannya cukup besar alokasinya, tetapi pelaksanaannya ke depan itu masih memang sangat tergantung dari concern kita ke kesehatan sejauh mana begitu. Itu terkendali ya sebetulnya bisa ngebut juga begitu infrastruktur. Tapi kalau belum ya siapa juga yang memakai walaupun terbangun, tapi kita masih PSBB gitu ya, kita masih dibatasi 50% pergerakan dan lain-lain, kan juga mereka nggak akan segera return, mereka nggak akan segera kembali begitu. Sehingga yang harus memang dilakukan terutama adalah pertama kesehatan, infrastruktur ya tetap jalan karena memang ketertinggalan kita tinggi sekali ya aspek infrastruktur dengan negara lain, tetapi saya rasa memang tadi anggaran kesehatan yang besar harus kita pastikan eksekusinya cepat begitu dan tepat lah gitu ya untuk masyarakat. Itu akan menjawab secara keseluruhan problem-problem yang lain begitu. Baik, itu yang paling penting ya Mas Eko. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Selamat sore.